Kita akan dalami siapa yang menggerakkan, siapa yang mengajari dia. Karena kalau lihat kemampuan menulisannya berantakan, ya, tidak mengikuti sistematika pelajaran-pelajaran orang-orang yang terdidik, yang sarjana, sekelas skripsi saja tidak. Nah, oleh karena itu kita akan melihat siapa di belakang dia. Di belakang dia kita akan usut. Tolong catat itu. Pak Tito, video ini untuk Anda. Ya terus? Dan omongan Pak Tito itu karena tidak sesuai dengan kenyataan. Dari kapan dia mengukur IQ saya? Kata dia ada interview, nggak ada itu. Saya Pak 2 bulan di Mabes Polri dititipkan ke tahanan narkoba, nggak pernah diperiksa sekalipun. Bagaimana bisa ada BAP-nya setebal bantal? Siapa yang diperiksa saya juga nggak paham. Jadi keterangan Tito bahwa saya pernah diwawancarai untuk di-assess IQ saya itu bohong. Nggak ada pemeriksaan sama sekali. Saya sebagai seorang dosen bingung ya. Kok orang punya buku ditangkap, terus bukunya dibilang tidak ilmiah. Yang menetapkan buku itu ilmiah atau tidak bukan kepolisian, tapi kampus. Jadi terus terang saja soal Bambang Tri, saya minta agar masyarakat mau membaca, karena saya pikir PDF-nya banyak berkembang dan jangan diomongkan. Saya terus terang, saya terbuka nih, saya katakan memang PKI sedang ada di mana-mana, termasuk di ruangan ini. Bukan hak atau bukan fak atau bukan bidang seorang polisi menganalisa sebuah buku. Enggak boleh. Dia harus diserahkan itu kepada ahlinya. Ya toh. Tapi itu gampang bantahnya. Gimana? Mereka cuma bilang bukunya Bambang Tri bohong, Bambang Tri fitnah. Baris yang mana, halaman berapa? Sebutkan dong. Bukunya ada kok. Dikatakan bohong bagaimana? Sumbernya jelas saya sebutkan. Tapi buku itu sampai sekarang memang belum pernah dicetak dan diedarkan ya? Oh pernah. Sudah, cuman akhirnya kan berhenti. Iya, yang pesen Pak 1 juta orang. Karena manual saya cetak sendiri, saya print sendiri cuma 300 biji yang bisa saya penuhi. Waktu itu terus kemudian saya ditangkap itu. Ya. Kapolri mengatakan kita usut dalang di balik buku Jokowi Undercover. Jakarta, Kompas.com. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meyakini ada dalang di balik terbitnya buku Jokowi Undercover. Dalam kasus ini, penulis buku tersebut Bambang Trimulyono telah ditangkap dan ditahan. Kita akan dalami siapa yang menggerakkan, siapa yang mengajari dia, ujar Tito Kompleks Mabes Polri Jakarta pada Rabu. Kapolri meragukan Bambang bekerja sendiri. Menurut Tito, Bambang hanya lulusan sekolah menengah atas. Dia sempat kuliah di salah satu perguruan tinggi, tetapi tidak lulus. Tito yakin ada yang bantu Bambang dalam menerbitkan buku Jokowi Undercover. Kita akan lihat siapa di belakang dia, kita akan usut, kata Tito. Bambang diyakini tak memiliki kemampuan melakukan penelitian dan riset untuk dituangkan dalam buku non-fiksi. Selain itu, dalam buku itu terdapat foto matriks. Bambang menyejarkan foto seseorang dengan orang lain dan menjelaskan keterikatannya. Padahal, kata Tito, ia tak memiliki kemampuan untuk menganalisis wajah. Jadi sebetulnya pendapat saya, dia tidak memiliki kemampuan metodologi untuk melakukan penelitian melalui buku itu, kata Tito. Bambang dianggap menyebar kebencian dan diskriminasi terhadap etnis dan ras tertentu pada buku yang dia tulis. Salah satu hal yang Bambang tulis dalam bukunya ialah menyebut Jokowi telah memalsukan data saat mengajukan diri sebagai calon presiden 2014 lalu. Bambang dikenakan pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Bambang juga dijerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE karena menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu, Bambang dianggap melanggar pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa. Langkah kepolisian mempidanakan penulis buku Jokowi Undercover dianggap terlalu tergesa-gesa. Tetapi polisi bersikukuh keputusan itu tepat karena isinya dinilai berisi kebohongan menyangkut kepala negara. Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover, telah ditangkap dan ditahan oleh polisi pekan lalu atas dugaan memfitnah serta menebar kebencian melalui isi bukunya.
Dia dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada pasal 207 KUHP karena sengaja melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Polisi mulai menyelidiki kasus ini setelah seseorang bernama Michael Bimo melaporkan Bambang Trimulyono karena bukunya menulis dirinya sebagai saudara kandung Presiden Jokowi dan menganggap Jokowi bukan anak kandung Sujiatmi, ibu Presiden Jokowi. Direktur Institute for Criminal Justice Reform, Supriyadi Ediono, mengatakan hukum pidana adalah upaya terakhir apabila upaya-upaya lainnya telah gagal. Dia menganggap kasus ini bisa ditangani Kejaksaan Agung dengan melarang peredaran buku tersebut. Jaksa Agung punya hak untuk melakukan pengambilan buku-buku yang dianggap bertentangan dengan hukum Indonesia. Saya pikir upaya itu dulu yang dilakukan, kata Supriyadi kepada wartawan BBC Indonesia Haider Afan. Menurutnya, jika akhirnya polisi mempidanakan penulis buku tersebut, dirinya meminta polisi lebih hati-hati dan cermat dalam menerapkan Undang-Undang Diskriminasi dan Undang-Undang ITE, karena ini bersinggungan dengan isu kebebasan berekspresi. Memang kebebasan ekspresi menjadi pertaruhan dalam kasus-kasus seperti ini, tetapi memang harus dipastikan lebih dahulu apakah memang substansi isi buku itu berisi ujaran kebencian, ungkapnya. Luar biasa bohong. Di tempat terpisah, juru bicara Mabes Polri Brigjen Rikwanto kembali menegaskan bahwa isi buku karya Bambang Trimulyono tendensius dan luar biasa bohongnya sehingga meresahkan masyarakat. Dalam video di laman Facebooknya pada 24 Desember lalu, Bambang Trimulyono mengatakan dirinya menulis buku itu untuk membela negara. Saya tidak ada lembaga presidenan dilecehkan oleh seorang yang bernama Jokowi, kata Bambang. Bambang dalam video itu juga menduga Jokowi memalsukan riwayat hidupnya di dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum saat mencalonkan sebagai presiden. Tuduhan seperti ini telah dibantah berulang kali oleh keluarga Presiden Joko Widodo kepada media. Ibunda Jokowi, Sujiatmi Noto Miharjo, kembali menegaskan hal itu di kediamannya di Solo, Jawa Tengah saat perayaan Tahun Baru 2017. Saya mendoakan orang yang memfitnah mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dituduhkan tidak ada buktinya dan keluarga saya tidak ada yang terlibat, kata Sujiatmi. Lebih lanjut, juru bicara Mabes Polri Brigjen Rikwanto mengatakan penulis buku Jokowi Undercover mengambil bahan untuk membuat buku ini dari media sosial atau dari obrolan dunia maya. Mencari di Google. Menurutnya, Bambang lantas menganalisa serta menghubung-hubungkan sendiri temuannya itu, kemudian disimpulkan sendiri sehingga menjadi narasi seolah-olah itu sebuah kebenaran yang dituangkan dalam buku. Ungkapnya, soal foto, dia bilang menggunakan analisa fotometrik. Ditanya dari mana kalian itu, dia jawab dicari di Google. Di sana ada petunjuknya, kemudian dia membandingkan foto satu dengan yang lain, lalu disimpulkan sendiri. Jelasnya kepada wartawan BBC Indonesia, Mahulika Sitepu, dan wartawan lainnya. Rikwanto menjelaskan penulisan sama sekali tidak melakukan studi komprehensif serta tidak melakukan pengecekan ulang atau survei di lapangan. Buku ini sama saja dengan mencemarkan orang, kata Rikwanto. Ditanya mengapa kepolisian tidak menyerahkan penilaian buku ini kepada masyarakat, Rikwanto mengatakan tidak sederhana itu. Ini menyangkut kepala negara dan menyangkut orang banyak, harus ada ketegasan.